Ya. Maka apa yang harus kita lakukan untuk jodoh kita? Kita harus ikhtiarkan. Kedatangannya harus dijemput, ya kan? Kemudian keberadaannya harus diikhtiarkan. Memilihnya pun harus diistikharahkan. Maka menantimu. Nih, ini ada quote bagus, tapi nanti saya kasihnya ya. Nah, maka teman-teman, jodoh itu kita sudah ditentukan semua. Tapi kalau kita tidak bergerak, maka kita tidak akan mendapatkan jodoh yang kita inginkan. Gitu. Nah, maka tadi ibadah yang paling panjang. Jadi pernikahan itu, abang kakak semuanya. Saya di sini terlalu tinggi nggak sih? Antum gini semua. Apa saya harus turun? Nggak apa-apa ya. Nah, abang kakak, tahu nggak antum? Ibadah yang paling panjang itu pernikahan. Pernikahan itu ibadah panjang, ibadah suci. Ya, maka jangan pernah kotori dengan kemaksiatan, yaitu dengan pacaran. Maka kalau boleh saya simpulkan di awal ini, ta'aruf adalah menjemput jodoh dengan merayu Allah. Apa? Ta'aruf? Menjemput jodoh dengan merayu Allah. Tapi kalau pacaran, menjemput jodoh dengan mengundang murkanya Allah. Apa pacaran? Menjemput jodoh dengan mengundang murkanya Allah. Nah, maka kebanyakan orang-orang yang salah tidak benar sejak awal. Maka yang harus kita lakukan saat ini, antum ada di sini semuanya, antum beruntung, antum punya ilmu untuk benar sejak awal. Itu banyak orang-orang yang salah. Benar sejak awal itu bagaimana? Antum tidak memulai ibadah yang panjang itu, ibadah yang suci itu, ibadah yang luar biasa itu yang disebut misakon golizon, ikatan yang kuat itu dengan kemaksiatan, dengan cara menodai harga diri kita, menodai kehormatan kita. Ustadz, nanti kalau misalkan kita tidak pacaran, kita tidak akan mendapat jodoh. Itu adalah pola pikir yang salah yang harus kita luruskan. Maka caranya bagaimana? Merayu Allah. Merayu Allah itu bagaimana? Dengan cara-cara yang Allah inginkan. Ingat, kita adalah hamba Allah yang sedang berusaha untuk menjadi hamba yang Allah mau atau inginkan. Kan saya sudah pernah menyampaikan. Maka bagaimana caranya? Dengan cara-cara Allah. Nah, kebanyakan orang-orang itu pakai cara yang sesat. Apa cara sesat? Akan saya jelaskan. Oke. Nah, saya punya rumus. Rumusnya bukan dari saya, dari Allah. Antum percaya nggak? Nih, HP saya, mohon maaf ya, saya bukan sombong. Apa mereknya? Apple. Saya kalau mau menggunakan HP ini, saya baca panduannya, panduan apa? iPhone kan, Apple kan. Kakak punya HP Samsung. Kakak pengen menggunakan HP itu harus apa? Harus baca panduannya Samsung. Betul nggak? Kita ciptaannya Allah. Maka yang harus kita lakukan adalah kita harus membaca panduan yang Allah berikan. Apa? Al-Quran. Ini dalam sekali. Maka rumusnya memantaskan, bukan memaksakan. Jangan pernah menuntut orang untuk menjadi pasangan yang baik untuk kita, tapi kita harus fokus berusaha menjadi yang terbaik untuk pasangan kita. Bayangkan, kita baca di situ, wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji. Di sini teman-teman menyatakan kenapa di sini disebutnya oleh Allah wanita dulu. Di dalam Al-Quran, padanan kata ketika itu disebutkan di awal, berarti itu yang punya pengaruh besar. Kenapa di dalam Al-Quran itu disebut az-zaniyatu waz-zani? Orang yang perempuan yang berzina dengan laki-laki yang berzina. Nah, kenapa perempuan dulu? Karena perempuan sejatinya yang selalu mengajak laki-laki untuk berzina. Biasanya, kebanyakannya. Tapi beda, as-sariqu was-sariqatu, orang yang mencuri itu laki-laki dulu. Nah, maka di sini kenapa disebut wanita dulu? Tadabbur saya, karena wanita itu dipilih. Hati-hati katanya. Kalau kamu jadi wanita keji, nah yang milih kamu juga laki-laki yang keji. Itu rumusnya. Maka jaga
diri kita supaya tidak termasuk orang-orang yang keji. Ingat di situ. Kemudian laki-laki yang keji. Nah, makanya ada rahasia di sini kenapa wanita dulu. Nah, selanjutnya sebaliknya wanita-wanita yang baik. Nah, ada kabar gembira ketika kita nih jadi solehah, ketika kita nih baik, maka apa yang terjadi harusnya? Harusnya kita mendapatkan yang baik juga. Itu rumusnya. Gitu, ya. Itu rumusnya. Maka jangan pernah melupakan rumus ini. Ustadz, itu ada kok Asia. Oke, Asia itu pasti ada hikmahnya. Asia itu istrinya Fir'aun. Seburuk-buruknya Fir'aun, yes. Ternyata ada rahasia di balik itu. Asia itu diminta untuk mengurus Musa. Maka jadilah Asia ini yang solehah. Gitu. Nah, ini rumusnya teman-teman. Maka jangan pernah melupakan rumus ini. Coba, jodoh adalah cerminan kita. Apa? Jodoh adalah cerminan kita. Kalau kita ngaca nih, gimana ya tangan kita ya? Kalau tangan kita sering iseng, oh nanti suami kita ini berarti sering iseng sama kita. Mukulin lah, nyubit lah, dorong lah, jedotin lah, naudzubillah. Oh mulut, pedas nih mulut kita nih, gak makan cabai aja udah pedas. Nanti suami kita juga gitu. Maka tadi, jodoh adalah cerminan, jadi kita harus bercermin bagaimana jodoh kita. Dan itu bagaimana dengan diri kita. Ini rumus pertama. Memantaskan, bukan memaksakan. Itu sudah rumus di awal. Kemudian next, apa rumus berikutnya? Nah, caranya gimana? Caranya, jadi saya tadi urutkan dulu dari awal ya, dari mulai jodoh sampai dengan cara benar. Cara benar dan hebat. Tadi saya bilang, ta'aruf adalah merayu Allah, menjemput jodoh dengan cara merayu Allah. Jadi bagaimana cara kita merayu Allah? Kita harus sesuai. Di dalam Al-Quran ada enggak ta'aruf? Ada. Perintah ta'aruf ada. Ta'aruf tuh kalaupun gagal, misalkan contoh, antum ta'aruf dengan ikhwan. Ikhwan ditolak sama antum. Minimal ketika antum itu menolaknya, antum banyak mendapatkan pahala dari ta'aruf itu karena menjalankan apa yang Allah perintahkan. Ya kan di situ? Ya ayuhan nas, ya kan, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Bayangkan, di situ disebutkan dengan detail laki-laki dan perempuan. Seorang laki-laki dan perempuan. Jadi misalkan contohnya Adam dan Hawa, bukan Adam dan Didi. Nah, ini banyak yang salah, saling kenalan. LGBTQ, loh, gak bahaya tah LGBT. Ya kan? Nah, tadi teman-teman, supaya kamu saling mengenal. Kenapa? Ta'aruf itu kan dari kata ain, ro, fa. Ain itu apa? Ro itu apa? Fa itu apa? Itu adalah bahasa Arab yang mana ketika ditambah ta sama alif itu semuanya saling. Jadi ta'aruf itu saling. Bukan yang laki-lakinya saja yang dominan atau perempuan saja, tapi semuanya saling mengenal. Itu caranya. Cara dengan cara yang benar untuk menjemput jodoh. Oke? Nah, itu cara yang pertama. Kemudian apa berikutnya? Bang Kakak. Cara sesat. Ini cara sesat. Banyak orang yang salah mengambil langkah. Banyak orang sesat. Apa? Jangan dekati zina. Ini saya ambil dari Al-Quran juga. Abang Kakak, zina itu, mohon maaf ya, zina secara harfiah emang maknanya itu, mohon maaf, kelamin laki-laki masuk ke kelamin perempuan, itu zina. Tapi secara maknawi yang Rasulullah jelaskan, zina itu bisa ketika kita melihat yang bukan mahram kita dan timbul rasa syahwat kita. Contoh, ahwat. Laki-laki ini ganteng banget, badannya keker. Nanti gimana kalau aku misalkan naudzubillah. Itu udah zina, teman-teman. Ketika antum mendengar hal-hal yang membangkitkan syahwat antum, ketika antum tuh meraba-raba, ini zina. Nah, kebanyakan orang itu seperti ini. Ada cerita, mau denger gak? Ini kisah nyata. Kisah nyata gini,
ada seorang laki-laki curhat ke saya. Ustadz, saya pacaran dengan cewek saya itu dari SMA. SMA itu umur berapa? Umur berapa? 16-an. Oke. Oh, kami tuh udah Ustadz pacaran dekat, kurang lebih sampai 7 tahun. Tibalah di umur saya 25 tahun, karena kami sudah dekat, sudah janji, sudah saling nabung. Pokoknya kami sudah banyak menjalani semuanya bersama. 25 tahun, alhamdulillah saya bersepakat dengan pacar saya untuk menikah. Untuk apa? Menikah. Oke, dia mau menikah. Oh, kita udah pilih nikahnya di mana. Udah ke KUA, udah ke tempat cateringnya. Nah, H-2 kami prewedding, Ustadz. Apa? Prewedding. Antum tahu nggak bagaimana yang dia lakukan selama 7 tahun itu? Mungkin nggak pegangan, mungkin nggak rangkulan, mungkin nggak ciuman. Nah, ketika prewedding, setelah prewedding, besoknya, maaf, prewedding itu H-4 bukan H-2. Ketika H-2, saya jalan ke mall. Saya lihat calon istri saya, pacar saya, gandengan dengan laki-laki. H-, semua sudah DP, udah apa-apa. H-2, saya sedih, saya shock. Tapi saya waktu itu santai karena kan gak mungkin lah. Saya tanya, itu siapa? Oh, itu sepupu aku. Tapi ketika itu dia sepertinya berbohong. Akhirnya benar firasatku, Ustadz. Saya coba kontak, dia menghindar. Saya coba dia hubungi, dia reject semuanya. Dia tolak semuanya. Akhirnya H-1, Ustadz, dia membatalkan pernikahan yang kita rencanakan. Dan dia setelah itu meninggalkan saya begitu saja. Hancur, Ustadz, hati saya. Setelah itu, apa, Ustadz? Ternyata tidak lama kemudian dia menikah dengan orang yang dia gandengan tangan. Ini kisah nyata. Percaya nggak antum? Dengar, lihat, saya merasakan. Bukan saya, maksudnya saya merasakan apa yang dia rasakan gitu. Betapa sedihnya. Bayangkan teman-teman. Dia mau memulai suatu ibadah yang suci, suatu ibadah yang agung, suatu ibadah yang panjang, dia mulai itu dengan kemaksiatan. Maka biasanya penyakitnya ketika kita haram itu maunya dekat-dekat. Maunya dekat-dekat. Benar gak? Haram dekat-dekat, tapi ketika udah halal nih, lihat udah nikah nih, maunya jauh-jauh. Ada suami di samping, terkadang tuh kesel, maunya jauh-jauh aja. Itu setan. Setan itu sebagaimanapun dia pengen ngancurin rumah tangga. Karena kalau bahaya nih, kalau rumah tangga ini harmonis, maka satu keluarga masuk surga. Nggak ada yang nemenin mereka di neraka. Nah, maka ini cara sesat, jangan dekati zina. Kenapa di dalam Al-Quran itu perintahnya itu wala taqrabu zina, bukan wala taznun. Jangan berzina, bukan. Jangan mendekati zina. Karena pacaran itu adalah termasuk yang mendekati kepada zina.